Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Pasar tradisional juga disebut sebagai pasar rakyat. Pasar tradisional menjadi wadah bagi rakyat secara umum untuk mendapatkan keperluan hidup sehari-hari. Salah satu pasar tradisional yang hingga saat ini masih eksis adalah Pasar Pon Ambarawa. Pasar Pon Ambarawa terletak di Jalan Palagan, kilometer 3, Ngerawan Kidul, Bawen, Kabupaten Semarang. Pasar ini hanya ramai dikunjungi masyarakat pada hari pasaran Pon menurut penanggalan Jawa. Di Pasar Pon Ambarawa dapat ditemukan para penjual perkakas, penjual makanan, penjual obat-obatan untuk hewan, hingga keberadaan konten kreator. Salah satu yang khas dari Pasar Pon adalah keberadaan pasar hewan. Pada saat hari pasaran, para pedagang sapi tampak ramai untuk menjual maupun membeli sapi. Para penjual sapi ini disebut sebagai belantik. Belantik berperan sebagai perantara antara pemilik ternak dengan pedagang hewan. Umumnya, belantik adalah orang-orang tua karena untuk menjadi belantik perlu ketelitian dan pengalaman dalam memilih hewan. Namun, di Pasar Pon Ambarawa terdapat banyak belantik muda. Salah satu belantik muda yang berada di Pasar Pon Ambarawa yakni David Revan yang masih berusia 19 tahun. Kapan nih jadi belantik? Aku dari SMA kelas 1, Kak. Terus Sama kelas. kenapa lu milih jadi belantik, Mas? Soalnya basic. Soalnya dari kecil aku ikut bapak dari ke pasar, dari SD kelas 1 mungkin. Udah ikut ke pasar, jadi apa menurun itu, Kak. Sebenarnya disuruh nerusin ke Mas, tapi Mas ternyata basicnya nggak ada. Terus ternyata aku awalnya aku kan masuk ke SMA ketika mau daftar TNI. Lah tapi kan terus sebelum itu mau daftar TNI, si Mas suruh nerusin apa di pasar sama bapak. Karena Mas gak ada basicnya. Lah pas aku ikut ke pasar lagi, kok aku malah gampang mudeng gitu. Lah terus aku disuruh jadi nerusin bapak itu tentara, dilupain dulu aja. Fokus ke belantik. Jadi keluarga aku alhamdulillah semua belantik. Keluarga bapak alhamdulillah belantik. Yang paling sukses alhamdulillah bapak. Bapak itu yang membedakan gimana ya, orangnya belas kasihan itu loh, Pak. Kayak lomo orangnya. Kayak entengan, baik saling membantu. Misal bapak kan ada orang yang mau jual sapi tapi mintanya misal ya, Pak, mintanya tinggi, tapi orang itu butuh uang beneran, kalau sama bapak diambil walaupun itu bapak rugi nggak apa-apa. Bapak itu sama orang ini nggak terlalu pilih kasih. David memiliki strategi yang berbeda dengan belantik tua. Ia memiliki strategi pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial TikTok. Ya, itu nanti habis itu naikin viewers dulu sama followers. Nanti aku ganti ke penjual jual beli. Paling pertama itu cuma kata-kata kuotas itu sih, Mbak. Terus sinematik perjalanan buat ambil sapi ke Temanggung pas itu. Pas view paling naik-naiknya itu pas buat konten bapak. Itu naik-naiknya terus seterusnya alhamdulillah view-nya tambah naik, followernya naik terus. Sebelumnya kalau sebelum buat konten ya biasa saja sih, Mbak. Nggak apa masih ikut bapak, masih belum kenal-kenal sama orang-orang luar gitu. Terus pelanggan baru juga belum ada yang masuk. Terus setelah buat konten tuh alhamdulillah banyak yang nawarin buat beli sapinya. Terus ada yang mau ambil sapi pas waktu kurban, ada yang nawarin pakan sapi. Sekarang banyak sih, Mbak, banyak yang DM nawarin bekatul, pakan sapi. Terus ada yang orang Semarang kemarin habis DM mau pesan 5 ekor sapi dari TikTok itu. Alhamdulillah. Terus banyak ada yang mau ikut belajar juga dari Bojonegoro. Kemarin tiba-tiba ada 2 orang, yang satunya dia dari luar Jawa. Tanya tentang sapi, yuk sapinya dia gini caranya gimana gitu. Terus
alhamdulillah bisa saling belajar gitu Mbak, saling bermanfaat bagi semua orang gitu. Termahal 60 juta, terus yang satunya 800 itu yang satunya sama, itu dua-duanya dibeli 120, yang dibeli Jenderal TNI Yogyakarta itu dikirim ke Bantul. Jakarta kalau Idul Adha Jakarta masih Jakarta Jawa Barat. Kalau buat jagal tuh ya Mbak, sebenarnya malah seneng sedih. Senengnya kan gimana ya, kalau jagal tuh kan gimana, kalau nerima sapi sakit kan biasanya kan suka mau gitu kan. Ya kalau sedih ya sapi di kandang pada sakit semua. Kemarin habis 10 ekoran kena PMK pas PMK itu. Pandemi Covid kan sama PMK kan hampir nggak jauh hari tuh. Kalau Covid pas pandemi itu penjualan terlalu menurun. Karyawannya 3 orang. Yang ini yang tadi bapak itu yang ngurus kandang, yang 2 orang buat untuk pengiriman. Kasih makan, bersih-bersih sapi, bersih-bersih kotoran, terus cariin rumput sapi. Udah itu. Pekerjaan ngarit tuh nggak Mbak, apa itu nggak bikin orang susah juga. Itu pekerjaan yang mulia. Yang penting kita jangan gengsi, terus selalu semangat, nggak usah ngikutin apa kata orang. Soalnya ngarit tuh nanti juga ada hasilnya. Ini contohnya. Pasar adalah lembaga ekonomi yang mengatur dan memfasilitasi kegiatan ekonomi, terutama dalam mekanisme penawaran dan permintaan. Di lembaga ini, harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli yang mencerminkan nilai ekonomi dalam masyarakat. Pasar juga memberikan peluang bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan inovasi. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial sebagai strategi pemasaran.